Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah ya kita akan membahas tentang 44 faidah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, hari-hari yang mulia, yang mana tidak ada hari yang lebih afdol, yang lebih agung di sisi Allah melainkan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Amat disayangkan sekali ya banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan, betapa agungnya, betapa mulianya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Maka seyogianya seorang muslim harus mengetahui supaya dia bisa bersiap-siap. Sebagai pepatah Arab berkata, "Man 'arafa bu'da safari ista'adda." Barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, niscaya dia pasti akan bersiap-siap. Begitu juga kita akan menyambut bulan yang agung, hari-hari yang agung, dan di situ ada satu hari yang mana hari yang paling afdol di antara hari-hari selainnya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Di sini ya akan membahas tentang kitab yang ditulis oleh Muhammad Shalih Al-Munjid atau juga ada yang mengatakan Al-Munajjid hafizahullah taala tentang faidah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya insyaallah ya kita sebentar lagi akan memasukinya. Dan perlu mengetahui apa saja keutamaan-keutamanya supaya kita bersemangat dalam melakukan amal soleh, bersiap-siap untuk apa saja yang harus kita kerjakan di hari-hari yang agung tersebut. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini muallif ya memulai dengan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadi fawaidun wa khalais majmu'atun. Ini adalah faidah-faidah dan khulasah-khulasah yang terhimpun, yang terkumpul fi ibadatil ashril awail min Dzulhijjah, yaitu ibadah-ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Asallallahu an yanfa'a biha. Ya, kata beliau, semoga ya aku memohon kepada Allah supaya tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini beliau menyebutkan 44 faidah, masya Allah, banyak. Ya, banyak. Di situ kita masih bisa ya beramal soleh sebanyak mungkin pada hari-hari tersebut. Ya, sampai beliau menyebutkan 44 faidah. Sebenarnya banyak. Ya, cuman beliau menyebutkan di sini 44 faidah. Yang pertama, fadlallah ta'ala bainal makhluqat
khalqatihi wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat. Allah memberikan keutamaan di antara makhluknya, wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat, kemudian mengangkat sebagian daripada sebagian yang lain dengan beberapa derajat. Fa faddala ba'dal ayyami wasyuhur 'ala ba'din, kemudian Allah memberikan keutamaan pada hari-hari dan bulan-bulan daripada hari-hari dan bulan-bulan sebagiannya. Faja'ala al-ayyama al-'ashra al-awwal min Dzulhijjah afdal ayyamid dunya. Beliau berkata, Allah jadikan hari-hari 10 hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada di dunia. Wa ja'ala afdala yauman nahri, dan Allah jadikan hari yang paling utama dan paling afdal di antara 10 hari tersebut adalah hari Nahar. Apa itu hari Nahar? Hari Nahar adalah hari udhiyah, penyembelihan yang terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Wa afdalu ayyamil usbu' yaumul Jum'ah, sebagaimana Allah jadikan hari Jumat hari yang paling mulia, yang paling agung dalam sepekan. Wa afdalul layali, dan Allah jadikan malam-malam yang paling agung, yang paling utama, layalil ashril awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa afdalaha lailatul qadr, dan malam yang paling agung dan paling mulia dari 10 hari malam terakhir tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ini faedah yang pertama, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua yang ada pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah lillahi fi ayyamid dahri nafahatun wa hibat. Bahasanya Allah memiliki hari-hari dalam setahun yang penuh dengan karunia, yang penuh dengan anugerah, keutamaan, yang tanmu biha ala ibadil muwahhidin, yang Allah karuniakan keutamaan kemudian anugerah hari-hari tersebut bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Wa minha, dan di antara karunia-Nya adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah, yaitu Allah berikan keutamaan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fahiyya musimun 'azimun min mausimit ta'at, yang mana pada 10 hari ini adalah musim yang agung, min mawasimit ta'at, di antara musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yataqarrabuhul mu'minun, yang mana 10 hari tersebut ya selalu diingat-ingat, selalu dielulukan oleh orang-orang mukmin, wa yashraqu ilaihi ibadullah muwahhidin, dan selalu dirindukan oleh hamba-hamba yang bertauhid. Raf'an lid darajat. Kenapa? Karena pada 10 hari tersebut terdapat pengangkatan derajat bagi hambanya. Kemudian wasat dan minul khalal, menutupi kekurangan, menutupi keburukan, wastidrakan lin nafs, kemudian melengkapi kekurangan, wa ta'widan lima fat, kemudian mengganti amalan-amalan yang kita luputkan di hari-hari sebelumnya. Falnastahid fiha, maka seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin yang mengetahui keutamaan hari tersebut harus bersungguh-sungguh di dalamnya. Wal naltamis rahmatillah, seraya berupaya mendapatkan menggapai rahmat Allah di hari-hari yang Allah muliakan tersebut. Yang ketiga adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya ala itlaq. 10 hari pertama yang terjadi pada bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling afdal, hari-hari yang paling afdal di seluruh dunia, itu secara keumuman. Fafil hadis, ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang mana hari tersebut diisi oleh amal saleh, di dalamnya ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam al-ashr, daripada 10 hari ini. Faqala ya Rasulullah, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW, wala jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun, melainkan rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsi wa mali, dia keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa, raga dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak kembali tanpa membawa sedikit pun
Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, mal amalu fi ayyamin afdal, tidak ada amalan yang paling afdol di hari tersebut. Dan juga dalam riwayat lain, arja, lebih diharapkan, wa fi riwayatin azka, lebih suci. Begitulah hari-hari yang mulia, di dalamnya amal soleh dilipat gandakan, ya, bahkan diharapkan akan dilipat gandakan berlipat-lipat, yaitu, dan juga lebih suci dalam riwayat lain. Kemudian faedah yang keempat adalah faraidul a'mal fi hadhil ashril afdal min al-faraid fi ghairiha. Amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu yang dikerjakan di 10 hari ini afdal min al-faraid fi ghairiha, merupakan amalan yang paling utama, yang paling agung dibandingkan amalan-amalan wajib selain daripada hari 10 tersebut. Wa mudha'afatu aksar, kemudian berlipat-lipat ganda ganjarannya, ya. Wan nawafil fiha afdal min nawafil ghairiha, dan juga amalan-amalan soleh yang dikerjakan ahibati fillah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut atau ini merupakan lebih afdal dibandingkan amalan-amalan sunnah selain. Lakin akan tetapi nawafil ashr laisat afdal min faraid ghairiha, akan tetapi amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak melebihi keutamaannya itu amalan wajib selain daripada 10 hari tersebut. Ya, jelas amalan wajib tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi amalan wajib daripada amalan sunnah. Ya, walaupun amalan sunnah tersebut dikerjakan di hari-hari yang mulia seperti 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian faedah atau keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah selanjutnya adalah fassalatu fi hadhil ashr afdalu min salati fi sa'iri sana. Salat ya yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dan lebih afdal daripada salat-salat seluruh tahun yang dikerjakan selain daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Wa kadzalika shaum, begitu dengan puasa, wa qiraatul Quran, juga membaca Al-Quran, wa zikir kepada Allah, wa doa, wa tabarruk ilallah, merendahkan diri kepada Allah, kemudian wa birrul walidain, berbakti kepada Allah, wa silaturahim, kemudian menyambung tali silaturahim, wa qada hawaijin nas, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, wa ziyaratul mardha, berkunjung atau menjenguk orang yang sakit, wa tiba'il janaiz, kemudian mengiringi jenazah, wal ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, wa it'amut ta'am, memberikan makan, wal a'mal allati yata'adda naf'uha, dan seluruh amalan-amalan yang memiliki manfaat, wahakana, dan seterusnya. Maka amalan-amalan soleh, ibadah tersebut akan melipat gandakan ya keutamaannya dan pahalanya. Kemudian selanjutnya adalah fadlul ashri wal amali fiha ya'umun nahar wal lail. Keutamaan yang terjadi pada 10 hari tersebut mencakup siang dan malamnya. Lakin layalil ashril awakhir min Ramadan afdal min layalil ashril Dzulhijjah, akan tetapi malamnya di hari ini, di hari 10 Dzulhijjah ini tidak lebih afdal dibandingkan daripada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tidak lebih afdal. Kenapa? Listimaliha ala lailatul qadar, dikarenakan pada malam tersebut, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut ada satu malam kejadian yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ayyamul ashri min Dzulhijjah afdal, ya, dan juga hari atau siang hari di 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut lebih utama daripada 10 harinya daripada siang harinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Listimaliha ala yaumin nahar, dikarenakan hari tersebut terdapat satu hari yang agung, ya, yaitu adalah yaumun nahar, yaitu hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga yaum Arafah, terdapat hari Arafah di dalamnya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yaum tarwiyah, juga yaum tarwiyah yang terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hebatifillah. Kemudian faidah
atau keutamaan selanjutnya, tajtamiu fi hadhil 'ashri anwa'un min al-ibadat al-'azimah. Kenapa hari tersebut menjadi hari yang termulia di sisi Allah? Dikarenakan pada hari ini, 10 hari ini terhimpun atau terkumpul berbagai macam ibadah-ibadah yang agung. La tajtami fi ghairiha, yang mana ibadah ini tidak terhimpun dan tidak terkumpul kecuali pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa saja ibadahnya? Yang pertama adalah ibadah haji. Yang kita tahu sendiri, haji adalah rukun Islam. Ya, kemudian juga terkumpul di situ ibadah udhiyah, sembelih kurban, yang merupakan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beridafat ila sholat, kemudian juga sholat di dalamnya, wasiyam juga siam dan sedekah, terkumpul di dalam 10 hari tersebut berbagai macam ibadah yang agung. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan-keutamaan dan faidah yang terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah Allah Ta'ala aqsama bilayaliha al-fadilah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malamnya yang utama. Malam-malam apa? Malam-malam yang terjadi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Fajr wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu subuh atau demi fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam 10. Ya, wa layalin 'ashr hiya ashrul Dzulhijjah, dan dimaksud malam-malam 10 adalah ashrul Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 10 hari yang terjadi di awal Dzulhijjah. Fi qauli jumhuril mufassirin min as-salaf wa ghairihim, menurut mayoritas ulama tafsir dari kalangan salaf dan juga selainnya. Ibadillah rahimanallah. Kemudian di antara keutamaan yang terjadi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah annaha al-ayyam al-ma'lumat al-mubarakat allati syara'a Allah Ta'ala dzikra fiha ala ma razaqa min bahimatil an'am. Bahwasanya hari-hari tersebut termasuk hari-hari maklumat, hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mubarakat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan. Kenapa? Allati syara'a Allah Ta'ala dzikrahu, yang mana di dalamnya Allah mensyariatkan, menyebutkan namanya, ala ma razaqa min bahimatil an'am, atas karunia yang sudah Allah berikan kepada hambanya berupa hewan ternak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan berbagai macam manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama-nama Allah, menyebut zikir nama-nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari maklumat. Ya, alama razaqahum min bahimatil an'am, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Wal ayyam al-ma'lumat hiya ayyamul 'ashril awwal min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari-hari maklumat di sini adalah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Inda jumhurul ulama wal mufassirin, menurut mayoritas ulama dan mayoritas ulama tafsir. Kemudian selanjutnya, hadhil 'ashr hiya khatimatul ashhuril ma'lumati ashhuril hajj. Hari-hari 10 ini merupakan penutup bulan-bulan haji, penutup bulan-bulan yang diketahui bulan-bulan haji. Allati qala ta'ala fiha, yang Allah berfirman dalamnya, al-hajj ashhurul ma'lumat, haji tersebut memiliki bulan-bulan yang ditentukan. Ya, kita tahu semua bahwasanya bulan-bulan haji tersebut khusus. Ya, ada khusus bulan-bulan haji, yaitu apanya? Syawal, termasuk bulan haji adalah bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan juga Dzulqa'dah wa 'ashrun min Dzulhijjah, kemudian 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini semuanya merupakan bulan-bulan haji yang Allah sebutkan al-hajj ashhurun ma'lumat. Kama ruya an dzalika katsirun min ashabat, sebagaimana diriwayatkan hal serupa dari kebanyakan sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab, wa banu Abdullah, dan juga anaknya Abdullah ibnu Abdullah bin Umar, wa Ali, dan juga Ali bin Thalib, wa kadzalika ibnu Mas'ud, wa ibnu Abbas, wa ibnu Zubair, dan juga ibnu Zubair wa ghairihim, dan selainnya. Wa huwa qaulu aksar tabi'in, dan ini
ini pendapat mayoritas ulama tabi'in. Kemudian di antara keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini an-nafiya yaum Arafah, bahwasanya di dalamnya terdapat hari Arafah, alladzi akmalallahu fi ad-din, yang mana pada hari Arafah tersebut Allah menyempurnakan agama, wa atamma nikmah 'alal muslimin, kemudian menyempurnakan nikmat atas muslimin, atas orang-orang muslim, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, itu terjadi pada hari Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan bagi kalian agamamu, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakum al-islam madinah, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Rahimani, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Min fadlil asyr, di antara keutamaan 10 hari yang terjadi pada awal bulan Dzulhijjah, an-nafiya yauman nahar. Di dalamnya juga terdapat yauman nahar, ya hari nahar, wa huwa yaumul haji akbar, yang disebut juga hari haji besar. Wa huwa a'dhamul ayyam indallahi ta'ala, yang merupakan hari terbesar di sisi Allah, hari yang paling agung di sisi Allah. Kama fil hadis, sebagaimana datang di hadis, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar summa yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahar, hari nahar yang terjadi pada 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, kemudian udhiyah, ada penyembelihan, summa yaumul qar, kemudian juga yaumul qar. Apa itu yaumul qar? Yaumul qar di sini adalah yaumul ladzi yali yaumun nahar. Yaumul qar disebut adalah hari setelah hari nahar. Sumya bidzalika li'anna nas yakiruna fi Mina. Kenapa disebut yaumul qar atau yaum hari menetap? Ya, disebutkan demikian karena manusia itu menetap di Mina. Ba'da an faragu min tawafil ifadah, setelah selesai dari tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun, ya, adalah ibadah haji. Wan nahar, kemudian juga setelah usai melakukan penyembelihan, muskalah, dan mereka semua beristirahat di Mina. Aibatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga keutamaan yang terjadi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, al-amal shalih fi hadhil asr afdal min ghairiha. Ya, amalan-amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih utama dibandingkan hari-hari selainnya. Di syarafiz zamani binisbati ila ahli al-amsar, dikarenakan mulianya zaman yang dinisbatkan kepada penduduk Madinah al-amsar, wa syarafiz zamani wal makan li hujjaj baitullahil haram, karena kan kemuliaan tempat dan waktunya yang dipandang atau dinisbatkan kepada para jamaah haji di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram. Kemudian keutamaan selanjutnya atau faedah selanjutnya adalah kana salafus shalih rahimahumullah taala yahrisuna ashaddal hirs 'ala al-ijtihad fi hadhil 'asri bi anwa'i ta'ah. Dahulu ulama-ulama salaf rahimahumullah taala yahrisuna ashaddal hirs, mereka sangat bersemangat 'ala al-ijtihad, ya, untuk bersungguh-sungguh pada hari-hari 10 bi anwa'i ta'ah, dan melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Wa kanu yu'adzimuna ghayat ta'dzim, bahkan mereka sampai mengagungkan, ya, amat mengagungkan hari-hari tersebut. Fakana Sa'id ibn Jubair rahimahullah taala, Sa'id bin Jubair rahimahullah taala idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan syadidan. Apabila beliau telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh, ya, sangat bersungguh-sungguh, hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai beliau tidak sanggup dalam beribadah karena saking sungguh-sungguhnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa kana yahussu 'ala ibadah fi layalil 'ashr. Beliau juga menganjurkan kita agar beribadah pada malam-malam harinya. Wa yaqul, sampai beliau berkata, la tudfi'u surajakum layalil 'ashr, jangan kalian mati-matikan lampu-lampu rumah kalian di malam-malam ini. Artinya agar kita senantiasa melaksanakan ketaatan, ibadah, membaca Al-Quran,
salat qiyamul lail, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Wa yaqulu Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala, kemudian Abu Utsman An-Nahdi berkata rahimahullah taala, kanu yu'azzimuna salasa asyarat. Ya, Daud para ulama salaf mereka mengagungkan 3 jenis 10 hari. Yang pertama al-ashrul akhir min Ramadan, yaitu hari terakhir pada bulan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua al-ashrul awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga al-ashrul awwal min Muharram, 10 hari pertama pada bulan Muharram. Kemudian selanjutnya al-muslim an yubadira ila tinami hadhil ashr. Sesungguhnya seharusnya ya bahkan sepatutnya seorang muslim bersegera untuk memanfaatkan hari-hari 10 ini ya dengan menjalankan berbagai macam ketaatan, kemudian kurban mendekatkan diri kepada Allah baik di siang harinya atau di malam harinya, fi ta'abbud wal amal as-shalih, dalam beribadah dan juga amal-amal saleh, wa ta'mirul awqati bit ta'ati wal qurbat, kemudian memakmurkan waktu-waktunya dengan menjalankan berbagai macam ketaatan dan juga kurban mendekatkan diri kepada Allah. Wa ajibun, ya sungguh sangat heran ya, anna najida fi anfusina an-nashat wal jid wal istihad lil amal wa ta'at fi Ramadan. Kita mendapati diri kita itu semangat, sungguh-sungguh, benar-benar serius, antusias untuk melaksanakan amal ketaatan pada bulan Ramadan. Summa naksal wa naftur fi hadhil ayyam, kemudian kita malas, luput, loyo ya di hari-hari yang lebih utama ini, yang mana hari-hari tersebut lebih afdol dibandingkan hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wal amalu fi ahabbu wa afdal indallah, dan amal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai dan lebih afdol di sisi Allah. Nah, inilah sebagian keutamaan yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, semoga ya dengan yang sedikit ini kita bisa mempelajari dan bisa bersiap-siap dalam menghadapi hari yang agung, hari yang mana ya tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah melainkan 10 hari ini, yaitu 10 hari yang terjadi pada awal bulan Dzulhijjah. Mungkin ya cukup sekian. Ya, insyaallah bila ada waktu kelak kita akan melanjutkan sisa-sisanya. Ya, karena di sini muallif menulis ada 44 faidah dan kita baru menyebutkan 15 faidah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.